Jumpa lagi pemirsa. Nah, Anda dengarkan? Inilah topik untuk video kali ini. Ini sengaja saya tidak memvideokan di depan ibu saya. Karena untuk para penderita Alzheimer ini, seperti banyak dari referensi yang saya baca, itu mengalami halusinasi. Anda bisa lihat kan tadi. Jadi ini kira-kira ibu saya ini sudah duduk di situ sekitar 15 menit ya. Dia sudah bicara sendiri seperti yang barusan Anda lihat. Jadi kalau dia lihat saya memvideokan, nah dia berhenti. Jadi sadar seperti ada yang merekam dia gitu ya. Sehingga dia bicara sama saya, tidak halusinasi lagi seperti tadi. Nah, inilah salah satu dari efek atau akibat dari Alzheimer yang sampai saat ini saya belum bisa dapat solusinya ya, atau belum terlalu paham. Kenapa? Ya, ibu saya sampai mengalami halusinasi. Namun saya baca-baca lagi ya, saya telah lagi, saya telusuri lagi gitu ya. Apakah halusinasi ini betul halusinasi atau apa penyebabnya gitu, sehingga dia menjadi halusinasi? Salah satu dari yang saya dapat itu adalah dia karena meminum obat Alzheimer. Jadi nanti saya atau Anda boleh cek gitu ya, obat Alzheimer apa yang dikonsumsi oleh para penderita Alzheimer. Kemudian cek di situ salah satu artikel, kebetulan yang saya dapat itu artikel yang paling atas gitu ya, sehingga kemudian dari artikel itu saya cek apa akibat efek sampingnya. Ternyata efek sampingnya salah satunya adalah halusinasi. Jadi karena obat, ya kan? Kemudian kedua, saya menemukan bahwa dia mengalami halusinasi itu jika dia menghadap ke barang-barang yang gelap atau gelap atau kontras gitu ya. Ini salah satu dari dua ini yang saya lagi cari. Yang gelap atau yang kontras gitu ya. Jadi misalkan ya di kasur itu ada bantal. Bantal itu kontras dengan warna spraynya gitu. Nah dia sering tunjuk itu. Dia bilang itu siapa katanya. Atau dia malah bercakap dengan bantal itu gitu ya. Tapi begitu diganti sarung bantalnya dengan warna yang tidak kontras dengan spraynya, mama saya tidak bicara lagi dengan bantal itu gitu. Jadi cuman saya belum coba ya bagaimana kalau spraynya gelap kemudian sarung bantalnya gelap, karena saya juga khawatir kalau warna gelap, masih khawatir kalau dengan warna gelap ini justru lebih banyak halusinasinya lagi gitu kan. Tapi akan saya coba satu saat untuk menyelidiki gitu, untuk memeriksa kenapa halusinasi ini terjadi gitu. Nah kebetulan nih, ibu saya nih sudah menyadari saya ada di belakang dia kan. Anda lihat sendiri dia berhenti kan. Dia tidak bercakap lagi seperti itu gitu, malah ketawa-ketawa gitu kan, seperti ini. Ini tapi kadang-kadang dalam suatu saat dia malah nanya ke saya, itu siapa gitu kan. Iya. Dan apa itu barang itu, atau si barang itu lagi ngapain, atau si barang itu, jadi maksud saya bukan hanya bantal gitu ya, kadang TV yang berwarna gelap, atau kadang baju ya, ada videonya ya, salah satu video yang dia bercakap dengan
jaket kulit. Jaket kulit kan ada yang berwarna hitam gelap kan. Nah, dia itu berbicara dengan jaket kulit itu gitu, seolah jaket kulit itu hidup gitu. Nah, ini perlu dianalisa lagi. Namun kesini saya makin curiga nih bahwa sebenarnya ini bukan halusinasi. Karena yang seperti saya pernah ulas di beberapa video sebelumnya, itu ada artikel yang menyebutkan bahwa untuk para penderita Alzheimer, karena dia memorinya tuh makin sedikit atau kapasitas dari cara sel di otaknya itu makin sedikit, sehingga frekuensi untuk warna gelap menjadi dia makin berkurang kemampuan untuk menangkap itu warna. Sehingga dengan memori yang sedikit itu dia beresonansi. Nah, itu juga kalau kita di dunia komputer kan ada aliran data secara binary. Jadi dia itu hanya mengalirkan data dalam bentuk biner, yaitu 0 atau 1. 0-nya mati, 1-nya hidup. Namun secara berurutan, secara baris berbaris, kemudian tertangkaplah apa data itu gitu kan. Jadi melalui suatu framing tertentu. Namun untuk framing di otak Alzheimer ini kan makin lama makin sedikit karena sel otaknya rusak karena zat abnormal yang saya pernah ulas di video sebelumnya. Nah, dengan makin sedikitnya ini, dia melihat warna itu tidak seperti kita melihat suatu warna gitu. Jadi dia framingnya karena makin mengecil, sehingga di otaknya itu si framing ini itu berusaha gitu untuk menganalisa warna ini, sehingga dia berjalan seperti paralel atau berurutan, dan karena berurutan kiri kanan seperti itu ya, bertubrukan, sehingga akhirnya menjadi resonansi, sehingga dalam otak sel otak di penderita Alzheimer ini melihat barang itu seperti bergerak gitu. Itu makanya dia jadi tertarik kepada barang itu, sehingga dia mencoba bercakap. Jadi kalau hal ini benar, jadi semakin logik gitu bahwa itu sebenarnya bukan halusinasi. Itu yang harusnya para ahli itu sampai ke situ gitu ya. Ini baru analisa saya ya, saya juga bukan ahlinya ya. Cuman menurut saya kenapa para ahli itu tidak berpikir ke situ ya. Jadi salah satunya atau ahlinya nggak sampai ke situ, atau saya yang menduga terlalu jauh gitu ya. Itu salah satu aja ya. Tapi kalau benar, kita buktikan di komputer dengan memori sedikit sehingga beresonansi, sehingga dia bergerak, kemudian wajar kalau dia berbicara dengan barang itu ya kan. Jadi justru logis gitu. Jadi bukan halusinasi menurut saya gitu. Jadi kan apalagi para penderita Alzheimer ini tidak bisa dia berpura-pura berbohong atau mengada-ngada seperti itu, dia tidak bisa. Dia tidak mampu lagi. Jadi justru apa yang dilakukannya itu semakin logis gitu ya. Jadi itu yang ingin saya ulas di video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menganalisanya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kita bisa dapat solusinya seperti apa untuk menghadapi halusinasi tadi. Nah, kalau misalnya tidak bisa karena otaknya tidak bisa diperbaiki, yaitu kita harus sadar dia bukannya halusinasi seperti magic atau dalam supranatural, paranormal seperti itu. Tidak saya sebetulnya tidak setuju gitu ya ke situ ya. Dan menyebutnya halusinasi juga sebenarnya saya kurang setuju. Cuman di pandangan kita memang itu seperti halusinasi. Jadi seperti ya, bukan halusinasi, tapi seperti halusinasi. Kira-kira demikian pemirsa ulasan kali ini. Jadi untuk dapat kita ulas lebih lanjut
di video-video berikutnya. Terima kasih.